Mie instan nomor 1 di negara Indonesia sampai saat sekarang masih dipegang merek ikonik Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. 70% produk ini mampu menguasai pasar mie instan di Indonesia, mengalahkan rival terkuatnya, mie sedap yang hanya 17%-an. 250 juta karton terjual per tahun dengan estimasi sekitar 27 juta bungkus Indomie per hari. Indofood bisa menghasilkan sekitar 55 triliun setiap tahunnya dan menghasilkan laba bersih tidak kurang dari 9 triliun rupiah. Tercatat sekitar 74% laba perusahaan Indofood berasal dari penjualan Indomie. Rasa bumbu yang autentik dan kuat menjadi pembeda Indomie dari mie instan lainnya. Juga tekstur mie yang pas menjadikan Indomie bukan hanya sebagai produk biasa, tapi telah menjadi bagian dari kuliner Nusantara. Fun fact, yang paling berjasa dalam meracik bumbu dan menciptakan berbagai varian rasa seperti mie goreng adalah orang asli Indonesia yang sudah mengabdi di PT Indofood lebih dari 30 tahun, bernama Ibu Nunuk. Indomie juga memperluas pasarnya hingga ke negara lain, seperti negara Australia, Ghana, Maroko, Arab Saudi, dan yang paling populer yaitunya di negara Nigeria. Sebelumnya Indomie, khususnya dari varian mie goreng beberapa kali, tercatat masuk dalam daftar mie instan terbaik dunia versi media ternama seperti LA Times dan New York Magazine. Indomie pertama kali masuk ke negara Nigeria pada tahun 1988, bekerja sama dengan Tolaram Group, sebuah konglomerasi perusahaan raksasa yang berpusat di negara Singapura dalam memproduksi Indomie dan mendistribusikannya ke berbagai negara di benua Afrika, termasuk Nigeria. Pertama kali masyarakat di sana merasa asing, bahkan menganggapnya seperti cacing dengan keberadaan produk mie instan seperti Indomie, karena mie bukanlah bagian dari budaya kuliner maupun pola makan mereka sehari-hari. Karbohidrat utama mereka adalah makanan tradisional berbasis umbi, umbian, dan biji-bijian seperti fufu, eba, pounded yam, beras, dan singkong. Indomie masuk dalam momentum yang sangat pas, karena sebelum tahun 1988 tidak ada sama sekali produk mie instan di negara Nigeria. Namun perlu waktu 7 tahun berdarah-darah bagi Tolaram Group untuk mengenalkan Indomie ke masyarakat Nigeria agar produk ini diterima. 7 tahun, tepatnya pada 1995 pondasi, mereka baru kuat setelah mendirikan pabrik sendiri bekerja sama dengan Dufil Prima Foods, yaitu perusahaan manufaktur raksasa lokal yang memegang hak resmi untuk memproduksi, mengemas, dan mendistribusikan mie instan Indomie di seluruh wilayah Nigeria dan Afrika Barat. Jadi, tidak perlu ekspor lagi melalui Tolaram Group. Strategi harga yang menargetkan kelompok masyarakat menengah ke bawah juga menjadi faktor kunci kenapa Indomie bisa berhasil di negara Nigeria. Bayangkan saja Indomie saat itu dijual dengan harga 10 hingga 18 sen dolar per bungkus, yaitu sekitar 160 sen sampai 300-an rupiah. Harga tidak jauh beda dibandingkan di negara aslinya Indonesia, yaitu 150 hingga 200 rupiah 9 sampai 12 sen dolar per bungkus pada tahun 1988 dan 1989. Saat sekarang harga Indomie di negara Nigeria masih sangat terjangkau, hampir sama harganya dengan harga Indomie di negara Indonesia, yaitu 255 sampai 305 naira, mata uang resmi negara Nigeria. Jika dirupiahkan masih di kisaran 3.000 sampai 4.000 rupiah per bungkus untuk ukuran normal. Rahasia sukses Indomie di negara Nigeria berikutnya adalah fleksibilitas. Mereka tidak memaksakan selera Indonesia ke masyarakat lokal, melainkan membawa hanya konsep mie instannya, lalu mengisinya dengan jiwa dan rasa kuliner lokal Nigeria. Seperti mengurangi rasa manis, sebab lidah orang-orang di sana kurang relevan dengan rasa manis dan menyesuaikan aroma kaldu dengan masakan tradisional seperti sup atau nasi jollof. Penggunaan kaldu ayam berbentuk blok atau Maggi cubes sangatlah krusial. Bumbu Indomie di Nigeria diracik agar meniru rasa gurih pekat dari kaldu ayam blok tersebut. Itu sebabnya varian paling populer di sana adalah chicken flavor dan onion chicken flavor ayam bawang, karena profil rasanya sudah sangat akrab di lidah mereka sejak kecil.
Keberadaan Indomie bagi warga lokal juga berdampak besar terhadap penambahan jumlah lapangan kerja, dari buruh pabrik sampai ke distributor, hingga menciptakan efek domino terhadap industri lainnya. Tidak kurang dari 700.000 orang terbantu mendapat penghasilan stabil dan mencukupkan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana kebanyakan masyarakat negara Nigeria mengkonsumsi Indomie bisa dengan mudah ditemukan ketika mencoba menikmati berbagai macam street food yang ada di sana. Di kota-kota besar seperti Lagos atau Abuja, ribuan kios Indomie beroperasi di pinggir jalan, dekat terminal bus, kompleks universitas, dan pusat kesehatan. Dan masyarakat jarang sekali membeli Indomie di kios kaki lima hanya untuk dimasak polosan dengan air saja. Di tangan para pedagang kaki lima yang sering dijuluki aboki, Indomie naik kelas menjadi hidangan kaya rasa, di mana kios-kios ini menawarkan kreasi yang disebut fried Indomie. Sampai saat sekarang, negara Nigeria masih menghadapi krisis pangan di beberapa wilayah. Memberikan bantuan pangan adalah cara paling efektif dan mudah untuk mengatasinya. Dan ketika kegiatan ini berlangsung, Indomie seringkali dijadikan sebagai salah satu jenis makanan yang diberikan kepada masyarakat oleh para politisi. Bagi politisi lokal, membagikan Indomie gratis akan meningkatkan citra mereka di kemudian hari. Bersanding dengan logo pemerintah adalah cara paling efektif untuk mengambil hati rakyat, karena produk Indomie sangat berjasa kehadirannya bagi masyarakat di sana. Di luar pemerintahan sendiri, secara mandiri Indomie juga melakukan aktivitas sosial seperti melalui program Indomie School Feeding. Mereka membantu pemerintah menaikkan angka partisipasi sekolah dasar dengan menyediakan makan siang gratis bagi murid-murid di sekolah negeri. Secara keseluruhan, bisnis Tolaram Group di benua Afrika mencatatkan pendapatan sekitar 1 miliar hingga 1,2 miliar dolar, sekitar 15,5 triliun hingga 18,6 triliun per tahun, baik itu ekspor atau mendirikan perusahaan sendiri, di mana negara Nigeria menyumbang porsi terbesar hingga 90% dari total pendapatan tersebut, dan kontribusi pendapatan produk mie instan Indomie adalah yang paling banyak mendatangkan keuntungan. Berapa banyak produk yang sama mati di tengah jalan walaupun produk tersebut belum ada di wilayah yang dituju, dan Indomie bisa meledak di negara Nigeria karena mereka hadir sebagai solusi nyata atas masalah kompleks sehari-hari masyarakat di sana yang mengalami mobilitas tinggi, keterbatasan ekonomi, dan waktu memasak makanan tradisional yang sangat lama. Indomie menawarkan makanan yang hangat, mengenyangkan, lezat, berharga murah, dan matang dalam waktu kurang dari 5 menit. Di negara Indonesia sendiri, adanya Indomie telah membawa perubahan besar, terutama bagi jenis usaha kecil seperti Warmindo, di mana Indomie merupakan fondasi utama dari keberlangsungan usaha ini. Karena putarannya yang cepat, Indomie juga menimbulkan efek berantai, terutama bagi pengusaha telur ayam, petani sayur, agen sembako, dan aneka olahan street food.